Karena kita menggunakan oven deck otomatis, jadi kematangannya akan lebih rata teman-teman. Ini dia, bolu gulungnya sudah matang. Tuh, warnanya cantik banget. Ini kesannya mahal ya, padahal bahan-bahannya murah banget loh. Nggak perlu modal banyak, ini telurnya hanya 5 teman-teman. Makanya harga jualnya juga bisa sangat bersaing dengan yang sudah terkenal. Nah, penasaran nggak cara buatnya seperti apa? Simak aja videonya sampai selesai. Do you wanna know? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Baking TV. Buat teman-teman yang baru bergabung, selalu saya ingatkan, gak bosen-bosen setelah nonton videonya jangan lupa di subrek ya, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya. Kali ini kita akan mengajarkan, nggak ngajarin sih, hanya berbagi saja, berbagi pengalaman bagaimana membuat bolu gulung ekonomis tapi kesannya mahal, rasanya enak, aromanya wangi, bolunya lembut, isiannya kita bisa variasi dengan bermacam-macam varian. Nah, yang pertama, jadi sebelum mulai kita nimbangin bahan, pastikan ovennya sudah menyala, loyangnya sudah dilapisi dengan kertas roti. Ya, walaupun udah sobek-sobek kayak gini, ya lecek lagi ya, nggak apa-apa lah ya, yang penting masih baru dan bersih, nggak apa-apa, masih bisa dipakai, masih aman. Nah, ini juga potongan-potongan kelihatannya, tapi ya nggak apa-apa lah ya, masih bisa dipakai. Dan untuk melengketkan loyangnya dengan kertas roti, perlu kita poles dulu dengan margarin. Tapi bagian bawahnya aja, pinggir-pinggirnya mah nggak usah, nggak apa-apa, jangan dipoles margarin pinggir-pinggirnya. Loh, kok gitu? Ya nggak apa-apa, ya memang begitu. Karena kalau dipoles pinggir-pinggiran loyangnya, malah nanti setelah matang, bolu gulungnya malah akan keriput, ketarik ke tengah-tengah gitu loh. Ini resepnya ini untuk 2 loyang ya teman-teman, biar hasilnya lebih banyak. Oke, mungkin udah bosen nih dengar saya cuap-cuap terus. Langsung aja kita timbangin bahan-bahan yang kita perlukan. Inilah dia bahan-bahannya: 30 gram SP atau TBM, 240 gram gula pasir. Ini langsung kita taruh aja ke dalam bak mixernya ya. Kalau mau pakai mixer kecil itu bisa juga sih, tapi 1 loyang aja dulu ya. Nah, nanti kalau udah berhasil baru bikin dalam jumlah yang banyak. Ini gula pasir sama TBM-nya tadi kita masukin aja ke dalam mixer. Cara yang kita buat kali ini sangat mudah teman-teman, yaitu dengan metode semi all in. Cara yang kita buat kali ini sangat mudah sekali teman-teman, yaitu kita menggunakan metode semi all in, dimana semua bahan kecuali margarin cair dan pewarna kuning kita masukkan ke dalam mixer untuk kita aduk secara bersama-sama. Tuh ya, kita masukkan telur sebanyak 12 butir. Kemudian vanili 1/4 sendok teh, terigu segitiga biru 180 gram, dan susu bubuk 40 gram tentunya yang sudah diayak, kita tuang juga sekaligus. Ini kita tidak menggunakan baking powder atau baking soda ya teman-teman, jadi cukup cake emulsifier saja atau SPTBM tadi sebagai bahan pengembang dan pengentalnya. Nah, setelah telur, gula, TBM, vanili, segitiga biru, susu bubuk masuk semua ke dalam bak mixer, saatnya kita masukkan ini mata pengaduknya, yaitu bola bola Wix-nya ini ya. Bola pengaduk mixernya. Kemudian kita naikkan mangkok mixernya dan kita hidupkan mesinnya. Pertama kita pakai gigi 1 dulu yang paling rendah supaya tidak berterbangan tepung-tepungannya. Ini sebentar aja sih, nggak perlu lama-lama ya, paling beberapa detik lah, 30 detik cukup untuk pengadukan dengan gigi 1. Kemudian kita matikan mixernya. Nah, kita pakai mixer merek Getra kapasitas 20 liter atau 36 butir telur ya teman-teman ya. Ini kita hidupkan lagi mixernya, jas. Nah, banyak yang nanya nih, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengaduk adonan cake? Jawabannya adalah berbeda-beda. Dengan mixer planetary sebesar ini, biasanya sekitar 7 menitan sudah cukup. Tapi kalau menggunakan hand mixer, mereknya apa saja, bisa jadi antara 10 menit sampai 15 menit. Nah, kalau mixernya udah puluhan tahun umurnya, itu bisa lebih lama lagi, bisa 20 menitan. Tuh ya, ini loyangnya tadi sudah kita poles. Nah, nggak apa-apa nih, pinggir-pinggirnya nggak kena juga nggak apa-apa. Dan ini adalah margarin yang sedang kita lelehkan. Tadi jumlahnya 200 gram dicampur dengan beberapa tetes pewarna kuning. Makanya warnanya cantik banget.
Memanaskannya jangan sampai mencair semua ya. Jadi 80% meleleh aja sudah cukup. Kemudian diputar-putar, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Seperti ini. Kemudian kita dinginkan. Tapi jangan dingin-dingin banget ya. Nanti malah membeku lagi. Nah, ini sekarang kita lihat nih pengadukan cake-nya sudah seperti apa. Nah, ini sepertinya sudah cukup kental ya teman-teman. Ini kira-kira 7 menit ya tadi sudah kita aduk. Nah, ini kita colek dengan spatula. Kalau sudah nggak netes lagi, itu artinya pengadukan bahan yang tadi sudah selesai. Tinggal sekarang kita masukkan margarin cair yang sudah dicampur dengan pewarna kuning tadi ke dalam adonan untuk kita mixer kembali. Tentunya jangan pakai gigi 3, pakai speed yang paling rendah saja. Kemudian margarin yang sudah kita lelehkan kita tuang ke dalam mixer sambil dimixer dengan kecepatan 1. Tapi kalau ada yang nanya juga, bisa nggak kalau ngaduknya pakai spatula aja? Ya bisa-bisa saja, dan ini juga nggak apa-apa. Artinya kalau kita ngaduknya pelan-pelan seperti ini, kita nggak perlu khawatir adonan cake-nya akan bantet ya teman-teman. Tapi sebentar aja, begitu margarin cair dan pewarna kuningnya tadi sudah dituang semua, segera kita matikan mixernya, jangan terus diaduk. Itu yang menyebabkan adonan bolu gulungnya itu sering bantet atau bagian bawahnya ada endapan. Apalagi saat digulung bolunya patah, itu biasanya malah adonannya bantet dan ciri-cirinya sudah terlihat pada saat pengadukan adonannya sudah mencair. Itu biasanya kegagalan terjadi pada saat pengadukan yang tidak hati-hati atau mencair saat dituangnya margarin cair. Nah, sekarang langsung aja kita matikan mixernya dan kita siapkan untuk mengaduk dengan spatula. Tujuannya untuk meratakan pencampuran tadi nih, pencampuran margarin ke dalam adonan. Kita angkat dulu mata pengaduk mixernya, baru kita angkat baskom atau bak mixernya ini. Ya, kita taruh aja di atas meja deh. Nah, kalau udah ditaruh di atas meja begini, kita aduk-aduk dengan menggunakan spatula. Pelan-pelan aja ya cara mengaduknya. Dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Bukan diputar-putar kayak kita ngaduk kopi ya. Nah, seperti ini nih, perhatikan ya. Dari pinggir, dari bawah ke atas. Putar-putar lagi, bawah ke atas. Dari bawah lagi ke atas lagi. Gitu ya. Sampai kapan? Sampai gempor. Enggak ya, enggak. Ini ngaduknya sampai rata aja, sebentar aja. Nah, kayak gini nih. Udah, kalau udah kayak gini ya udah kita anggap aja lah udah rata. Baru kita pastikan, karena kalau diaduknya kelamaan justru adonannya akan mencair dan ini biasanya yang menyebabkan kegagalan pada bolu gulung. Lalu kita tuang ke dalam loyang, lebih kurang timbangannya 600 gram ya, biar sama banyaknya, sama tingginya, dan sama nanti tebalnya. Kita tuang aja. Nah, ini kira-kira seperti ini ya teman-teman. Jadi ketinggiannya nggak perlu tinggi-tinggi banget sih, biasanya separuh tinggi loyang aja, nanti pas di oven udah tinggi kok, tebel kok. Dan kita sisakan sedikit untuk kita beri motif di atasnya nih. Kita coret-coret, bisa dengan pasta mocha, kopi, coklat, atau pandan. Yang penting warnanya kontras. Kemudian kita obok-obok kayak gini. Ini kita dulek-dulekin ya. Kita cara cepat untuk meratakan pasta coklatnya nih. Kita pakai mocha apa coklat? Ya pokoknya gitu deh. Mau pakai apa aja sih, nggak apa-apa. Nah, setelah mewarnainya ini tercampur rata semua, kita siapin loyang yang tadi yang sudah diisi dengan adonannya. Kita miring-miringin dulu biar rata. Mau diratain dengan spatula juga boleh ya teman-teman. Dan kalau sudah rata, kita bikin aja motifnya ya. Bulat-bulat juga boleh, lurus-lurus juga nggak apa-apa gitu. Kemudian ini motifnya beda lagi teman-teman. Nih ulir seperti ini. Untuk yang bulat-bulat tadi, ini kita lurus-lurusin begini, pakai tusuk gigi atau pakai lidi aja, di garis-garis seperti ini. Nah, ini kita mau tambahin lagi juga bisa, dititik-titikin seperti ini. Buat variasi aja sih. Nah, kalau sudah selesai dibulat-bulatin seperti ini, kita garis lagi dengan lidi yang agak tebal supaya bentuk lope-lopenya ini lebih jelas kelihatannya. Sampai di sini, paham? Nah, yang ulir-ulir tadi kita bentuk gini nih, kayak angka 8. Set, 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 kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Lagi-lagi ya. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Nah, gitu terus ya, sampai samudra mengering. Ceh. Ya,
Teman-teman yang belum subrek, yang belum subscribe ya bisa subscribe sekarang, bisa di like. Kalau ada yang mau ditanyain tulis aja di kolom komentar. Tuh ya, ini sudah selesai dan kita langsung masukkan ke dalam oven dengan suhu api atas bawah lebih kurang 190 derajat Celcius selama 20 menit. Tapi biar amannya kita buat dulu aja 10 menit dulu atau 15 menit dulu, untuk kita bisa ketahui apakah terlalu panas apinya atau enggak sudah cukup. Tapi kalau teman-teman sudah tahu dan sudah yakin bahwa panasnya ini pas, maka waktunya langsung kita sesuaikan aja. Ini kita paskan aja menjadi 20 menit. 20 minutes later. Ini dia sudah matang bolu gulungnya. Lihat nih warnanya, cuy, cantik banget ya. Kalau di oven selama 20 menit dengan panas yang tepat, maka permukaannya cantik, tidak terlalu gelap, atasnya kering. Ya, dalam arti kata bukan kering seperti kastengel ya, bukan begitu. Tapi tidak lengket lagi lah, gampangnya begitu. Karena kalau permukaannya belum terlalu tanak atau belum terlalu kering, pada saat digulung dia bisa lengket di kertas. Ini juga masalah yang sering terjadi pada teman-teman yang baru mulai mencoba resepnya. Kemudian setelah agak dingin ini pastinya akan menyusut. Teman-teman jangan panik, jangan khawatir, karena ini memang bagian yang wajar untuk bolu gulung. Karena nanti bolunya digulung. Justru kalau adonannya nggak turun pada saat keluar dari oven, malah pas digulung bisa patah teman-teman. Karena adonannya cenderung lebih padat. Biasanya itu masalah dari pengadukannya yang tadi ya, seperti yang sudah kita sebutkan di awal tadi. Dan ini bagian kiri dan kanan, sudut-sudutnya kita kerok aja dengan menggunakan pisau atau dengan menggunakan spatula juga boleh. Supaya kita nanti tidak terlalu sulit pada saat kita ingin mengeluarkan bolu gulung dari dalam loyang. Nah, kita juga sudah menyiapkan dong kertas roti untuk media menggulung bolu gulung. Nah, ini kita balik terus seperti ini. Kita keluarkan dari loyangnya. Wah, ini ada yang keruil-keruil nih di pinggir-pinggirnya. Jadi waktu ngeroknya tadi ada yang nggak pas nih kerokannya. Ini bukan gagal, tapi kita memberikan contoh bahwa kalau ngeroknya nggak rapi bisa keruil-keruil kayak gini. Tapi nggak apa-apa, nanti masih bisa kita akalin. Ya, bisa aja ngelesnya. Ya, ini isiannya kita pakai Pro Nice Piping Jelly untuk varian strawberry. Ini dari Trixie, sebuah produsen pendatang baru, tapi kualitasnya enak banget nih teman-teman. Tersedia banyak varian untuk filling piping jelly ini. Ada 4 varian rasa yang bisa teman-teman pakai, yaitu rasa nanas, strawberry, blueberry, dan juga orange. Nah, ini ada 2 kemasan, yaitu kemasan 5 kilo dan juga kemasan 20 kilo. Pokoknya kalau teman-teman nanti ketemu Trixie Piping Jelly di toko bahan kue atau dimanapun, teman-teman boleh coba dan buktikan sendiri kualitasnya. Harganya murah, tapi kualitasnya juara. Jika sudah selesai, sekarang waktunya kita untuk menggulung bolunya. Nah, kita menggunakan pipa rolling pin dan kertas roti untuk memudahkan kita dalam menggulung bolu. Caranya seperti ini teman-teman. Ini kita gulung ke depan. Nah, pipanya ini untuk meratakan bagian kanan dan kirinya, supaya nanti ketebalan dari si bolu gulungnya ini sama. Supaya lebih jelasnya, mari kita buktikan sama-sama. Tada! Wah, mulus kan? Ini resepnya kita dijamin anti patah, anti gagal. Dan buat teman-teman yang ingin mengenal Trixie lebih dalam lagi, masuk aja ke akun Facebooknya Trixie Baking Ingredients dan juga Instagramnya Trixie_KPT. Tentunya untuk produk-produk yang bisa digunakan oleh ibu rumah tangga, UKM tradisional, UKM bakery modern, dan juga untuk industri yang ingin kualitas baik dengan harga terjangkau. Jangan lupa Trixie Baking Ingredients untuk memenuhi kebutuhan harian Anda. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa.